Masih sukacita? Ya memang cukup capek ya. Ini tadi saya pikir ini barang berharga yang ada di kepala ini harusnya dilepas. Tapi teman-teman bilang jangan, biar khotbah pakai. Jujur berat, panas. Ya. Tapi saya mau gunakan sebab saya menghormati dan menghargai budaya dari daerah ini. Kalau saya bisa pakai kali ini, nggak tahu kalau saya sudah pulang ke Kupang tidak mungkin bisa pakai lagi. Dan saya tahu bahwa orang yang datang ke Alor dan pakai baju adat seperti hari ini yang saya pakai bayar mahal. Halo. Tapi hari kemurahan Tuhan terjadi. Mulai dari pagi matahari terbit sampai terbenam. Bahkan sampai malam ini saya masih menggunakannya karena Tuhan berkemurahan bagi saya. Amin. Tegar malam ini Tuhan berkemurahan bagi kita semua. Haleluya. Baik puji Tuhan. Supaya tidak berlama-lama, semua kan sudah kenal saya kan? Kasihan deh. Kalau gitu oke, saya kenalkan diri dulu ya. Mungkin tadi ada yang tidak hadir. Saya namanya Pendeta Paula Narmes. Saya orang Rote asli. Lihat Casey tidak percaya, tapi Anda boleh tidak percaya. Tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa papa saya adalah orang Rote asli, mama saya orang Kupang, campuran Rote, dan ada darah Cina. Nah, itu titik tolaknya sampai Casey-nya berbeda, tapi namanya Narmesa. Amin. Kita boleh beda sama-sama. Dari mana bukan masalah. Tapi kita semua adalah satu darah yang mengalir dalam hidup ini, yaitu darah Yesus. Amin. Darah Yesus yang mempersatukan kita. Haleluya. Amin. Kalau bukan darah Yesus yang namanya Paula Narmesa tidak ada di sini. Betul apa betul? Ya, kalau bukan darah Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya dilahirkan sebagai orang Kristen, tetapi tidak setia sebagai orang Kristen. Saya hidup bertahun-tahun dengan latar belakang yang sangat jelek buruk. Ya. Saya usia 19 tahun menikah dengan pengusaha dan saya akhirnya jadi seorang pengusaha. Kerinduan saya sejak kecil adalah menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi karena pernikahan saya, maka saya tinggalkan kerinduan itu. Dan saya membina rumah tangga selama 15 tahun. Di dalam perjalanan rumah tangga, hebat, indah, saya dikarunia 4 orang anak. Tuhan memanggil saya berulang-ulang, tapi saya abaikan panggilan itu. Tuhan pukul anak saya yang pertama dengan sakit, jantungnya membesar sepertiga kali. Saya tidak kapok, saya tetap hidup main judi, hidup seenaknya dan tidak peduli dengan yang namanya Tuhan, namanya gereja, namanya agama. Saya hidup seperti yang penting uang, yang penting duit. Mau senang-senang, mau bikin apa suka-suka duit. Emangnya gue pikirin, kira-kira begitu orang Rote bilang. Lalu datang anak kedua jalan-jalan pingsan. Tapi aneh, saya belum setia saja, Tuhan sudah begitu setia dengan saya. Halo, saya tidak bisa duduk kayak berdiri diam kalau khotbah. Ya, jadi saya jalan-jalan boleh ya. Iya. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memang Tuhan yang baik. Saya belum setia, Tuhan sudah setia. Anak ketiga saya dia jatuh dari lantai 2 sampai di bawah dan mengalami kelumpuhan karena divonis dokter polio. Ini mengerikan. Kalau dengan polio, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya, kayak suster ngesot gitu. Jalannya kan tidak bisa jalan baik-baik. Tapi saya berdoa 2 bulan jalan. Halo, apakah beda Bapakku di surga dengan Bapak-Bapak Ibu Saudara? Beda saja. Jawab dong. Sama. Waktu saya berdoa, Bapakku yang ada di surga. Mama Bapak berdoa begitu atau tidak? Berdoa sama kan? Berarti Bapak sama.
saya berdoa sembuh, matanya Juli jadi sembuh. Hebat tidak Allah kita? Belum baik, Tuhan supaya lebih dahulu. Makanya melayani sebab Dia terlebih dahulu melayani kita. Amin. Karena itu, haleluya, haleluya. Wah, ini malam KKR lama berpulang. Cuma kan begini mau pulang cepat-cepat. Tadi saya bilang, sebentar saya firman sepotong saya. Semua setuju, bukannya udah capek. Tapi saya berdiri di sini tak mau berhenti kalau belum dengar baik-baik firman Tuhan. Setuju? Nah, ini suara kesat 300 orang yang bersuara. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saya usia sudah hampir 70. Ya, tinggal beberapa bulan 70. Tapi kalau omong firman, Mbak omong sampai pagi, kekuatan dari Tuhan menyertai saya. Amin. Kalau saya berkelahi atau diajak jalan, jatuh dulu. Tapi kalau Mbak omong manis sudah, tetap Mbak omong nama Tuhan. Amin. Sebab nama itu ajaib, hebat dan luar biasa. Ya, saya usia 21 tahun menikah, usia 38 tahun, 34 tahun, Tuhan panggil pulang suami saya. Direngkutnya suami saya dengan luar biasa, saya kehilangan pegangan. Ya, terbang tanah tempat berpijak, patah ranting tempat bergantung. Saya sebagai seorang kontraktor waktu itu hilang semua. Berobat sampai ke Cina, cari hidup di sana supaya bisa jadi hidup, suami bisa sembuh, justru kematian yang didapat. Dengar, dunia tidak pernah memberi yang baik bagi kita. Amin. Kita cari hidup dalam mati. Tapi Tuhan bilang, kamu dalam Tuhan, dan daki kamu ada dalam bayang-bayang maut, gada dan tongkatnya menyertai. Hebat kita punya Tuhan. Ya, anak 4 orang, cucu saya 12 orang. Luar biasa ya Pak ya, luar biasa. Memang anak kita luar biasa, membuat kita jadi luar biasa. Sudah 4 diberi Tuhan, saya masih ambil orang anak 2 lagi. Jadi anak saya sekarang 6 orang, cucu 12. Yang paling besar sudah selesai kuliah, tahun depan sudah wisuda. Yang nomor 2 juga selesai. Nomor 3 sedang kuliah hukum di Denpasar. Nomor 1 di Australia, nomor 2 di Singapura, nomor 3 di Denpasar, dan yang lain masih SD. Yang paling kecil baru 1 tahun lebih. Ya, 12 orang bagi-bagi. Puji Tuhan, mungkin itu sedikit ya yang saya mau buka bagi kita tempat pribadi saya. Tuhan tangkap saya, Tuhan jamah saya, ubah hidup ini sehingga saya jadi seperti ini. Waktu saya kehilangan suami, saya bilang Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi jangan bikin saya kelihatan kere, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya penampilan saudara boleh lihat, tidak boleh kere. Amin. Nah, kalau saya tidak ada uang, Bapak Mama tidak bisa tahu, tapi Tuhan tahu. Ada yang ketawa, rupanya juga alami seperti saya. Amin. Bapak Mama, uang sang kita di dalam dompet kita tidak ada, orang tidak tahu, tapi Tuhan kita tahu. Haleluya. Dan dia bilang begini, cari dulu kerajaan Allah, sekalian tambahkan kepala. Saya ikut Tuhan, dan sampai hari ini saya merasakan tidak pernah sendiri, tidak pernah kekurangan. Tadi saya sempat berdoa untuk wartawan yang datang. Dia bilang, Mama doa kasih saya punya beban, suami sudah meninggal. Saya tanya, suami meninggal, Anda umur berapa? Dia bilang 40 sekian. Oh, jangan khawatir, sebenarnya umur 34 suami sudah hilang. Suami Tuhan panggil pulang. Tapi kalau saya bisa berdiri sampai sekarang, karena saya punya Yesus yang ajaib, saya berangkat dan dia pulang ke Allah. Ya, hidupmu dan hidupku harus jadi berkat. Tapi kita baca firman dulu ya. Oke, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10.
Saya percaya saya sebut ayat ini, Bapak Mama bilang, oh sudah besok pernah dengar itu firman. Tapi saya mau baca dulu, nanti saya kasih tahu apa mau Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 demikian firman Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, baca ayat ini, ada satu hal yang saya mau bilang dan saya beri judul untuk khotbah malam ini, bahwa hidup di dalam Tuhan itu selalu ada perubahan-perubahan. Amin. Dan perubahan itu selalu naik dan tidak turun. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Ayat 1-nya bilang, kalau engkau tidak menyimpang ke kiri ke kanan, Tuhan angkat. Ayat 13 bilang, kalau engkau setia melakukan firman Allah dan tetap taat kepada Tuhan, engkau akan terus naik dan tidak turun. Amin. Engkau akan terus ada di atas dan tidak di bawah. Itu kata Tuhan, bukan kata pendeta. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, kalau saudara dan saya imani, dengar kekasih-kekasihku, kalau engkau dan saya percaya setiap perkataan firman Allah, firman itu berkuasa merubah hidup kita. Amin. Bukankah sekali berfirman jadi? Tuhan ngomong apa jadi? Itu berarti semua perkataan yang keluar dari mulut Allah berkuasa untuk menjadikan sesuatu. Kenapa tidak terjadi dalam hidup ini? Karena kita kurang percaya. Amin. Karena kita tidak yakin. Tapi hari ini saya mau bilang, ada perubahan dalam hidup ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kita, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, ada perubahan demi perubahan. Dari satu langkah kepada langkah yang lain, kendati banyak hal yang ingin menghambat. Ya. Tapi saya percaya dunia boleh merekayasa, tapi Tuhan berkarya menjadi kebaikan. Amin. Yusuf kan pernah bilang, engkau berkarya yang jahat, tapi Tuhan berkarya yang baik. Kendati harus lewat lembah kekelaman, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup ini. Ya, puji Tuhan. Saya mau bilang, Alkitab tadi bilang, kamu adalah bangsa yang terpilih. Saudara, kalau Tuhan bisa pilih saudara dan saya, ini terlalu istimewa. Kalau Tuhan bisa pilih saya, itu terlalu istimewa. Apa hebatnya kita? Ya. Apa hebatnya? Tidak ada yang baik dalam hidup ini. Tukang marah, tukang bamaki, ya, tukang judi, tukang minum mabok, tukang segalanya. Pokoknya yang namanya tukang itu segalanya, yang tukang yang baik. Tapi dia tetap baik. Ya. Dia tetap baik karena dia ingin menjadikan kita baik. Haleluya. Amin. Iya, heran ya. Orang rote bilang, kalau heran buat mana? Di sini ada orang rote. Kasihan, tidak ada kok. Ada. Kalau heran buat mana? Nah, kita lihat Tuhan mengherankan. Karena cintanya kepada kita ini aneh. Kita tidak setia, dia tetap setia. Kita tidak baik, tapi dia tetap baik dengan kita. Ketika kita tidak mau panggil dia Bapak, dia juga tidak bilang apa-apa. Dia bilang, urusan panggil Bapak, dia rugi. Ya kan? Tapi waktu engkau memanggil aku Bapak, engkau akan menjadi anak. Dan kalau engkau menjadi anak, aku beri kuasa sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Umat yang terpilih. Ya. Lalu kalau saya omong umat, nanti besok ketemu pulang. Saya mau omong ini yang sekarang ini. Karena kalau saya terus bicara tentang umat, saudara ketemu saya pulang ya. Ya, sedangkan besok saya mesti pulang ke Kupang. Iya. Baik, saya hanya mau bilang, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang memindahkan kita dari gelap kepada terang. Bapak Ibu Saudara, pernah dengar ayam baomong kosong? Ayam dengan telur ayam, induk ayam baomong dengan telur ayam. Pernah dengar? Halo, pernah dengar tidak? Belum, kasihan dia terlalu
lambat. Tapi saya mau kasih tahu ada baong. Satu saat untuk ayam ini baong dengan telurnya. Mungkin waktu itu saya dapat suara, jadi saya dengar. Tapi bapak-bapak sebentar, mama-mama masih dengar. Jadi saya perlu kasih tahu. Induk ayam bilang sama telurnya, nah, besok itu tanggal 21. Sudah hari ke-21 kami di dalam kedelai. Kamu mau tahu di luar sini mama lihat semua indah. Ada bunga mawar yang merah, ada bunga melati yang putih. Aduh, ada segala keindahan. Semua ada. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, semua indah. Tahu apa jawab anaknya dalam telur mama kita tahu. Mama pembohong. Mama yang aku lihat sampai dengan saat ini kegelapan. Yang saya lihat gelap, tidak ada terang sama sekali. Makanya bilang, aduh terlalu indah dunia ini. Anaknya bilang, tidak, mama omong kosong, gelap. Tidak ada yang terang. Lalu mamanya bilang begini, nah besok itu hari ke-21. Nanti mama bantu. Kamu bergerak di dalam, mama bergerak dari luar. Lalu pagi-pagi bangun hari yang ke-21 mamanya bilang, ayo anak mulai bergerak. Kamu bergerak dari dalam bertindak. Kalau kamu mau melihat terang kamu harus bertindak. Halo, mau melihat terang harus bertindak. Engkau tidak bisa tinggal diam. Engkau harus bertindak. Bertindak ya, nanti mama bantu mencari luka. Begitu anaknya bertindak, mamanya juga bantu. Lalu telur ini pecah. Begitu telur ini pecah, anak ayam yang di dalam telur yang tadi gelap, dia langsung lompat dan dia berteriak, cicit. Tahu nggak dia bilang apa? Saya mengerti bahasa. Dan tadi saya dengar mama dan anak bicara. Jadi sekarang saya mengerti, dia bilang, puji Tuhan. Benar, mama tidak berdusta. Halo, kalau sudah lihat terang, tahu bahwa di dalam terang itu indah. Amin. Kenapa orang tidak percaya Tuhan? Karena mereka masih ada dalam kegelapan. Kalau mereka sudah melihat kebaikan Tuhan, mereka sudah lihat terang itu, mereka akan tahu bahwa dunia itu indah karena Tuhan. Apa yang dia ciptakan itu baik, yang dia perbuat bagi saudara dan saya untuk masa depan yang penuh pengharapan. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan, tidak pernah merancangkan kesulitan dalam hidup ini. Bohong. Sama tuh, sama kata anak di dalam telur ini. Bohong, pendeta bohong. Yang saya lihat tidak ada, sama aja. Mengapa? Karena dia tidak bertindak. Halo, malam ini saya mau bilang, jangan ambil keputusan, jangan pulang sebelum ambil keputusan untuk bertindak dari hidup ini, supaya kau bisa melihat terang kasih Tuhan. Amin. Tuhan bilang ini di ayat ini, Tuhan dengan jelas berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan bertindak supaya saudara dan saya melihat terang yang ajaib dari Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, perubahan pasti terjadi. Dia akan tahu bahwa dunia ini sebenarnya indah bagi saudara dan saya. Tapi keindahan itu tidak boleh menjatuhkan saudara dan saya dalam hidup dosa. Saudara dan saya diperintahkan menguasai dunia. Menguasai, artinya saudara dan saya bertindak supaya dunia tidak menindas saudara. Tapi saudara dan saya berpijak keras segala yang terjadi di dunia ini. Halo? Amin. Asosiasi Pendeta Indonesia, Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara menjadi pengurus supaya Bapak Ibu Saudara boleh menjelaskan kepada dunia, kepada orang-orang yang belum melihat kebaikan, bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita besar. Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang. Dulu aku dalam kegelapan, tapi sekarang aku dalam terang Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perubahan yang pertama kita akan masuk lihat ayat yang ke-10 berkata, kamu yang dahulu bukan umat. Dulu kita orang jauh dari Tuhan, kita bukan umatnya Tuhan. Tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasih
kasihani, tetapi yang sekarang telah berubah, beroleh belas kasihan. Artinya dari satu hari kepada satu hari, ketika kita ada dalam Tuhan, ada satu perubahan terjadi. Amin. Itu sebabnya saya beri judul bahwa ada satu perubahan, peningkatan dari satu hari kepada satu hari. Nah, kita lihat dulu dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 berkata demikian, ayatnya yang ke ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 demikian firman. Katakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu melarang. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pelurusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita dulu dalam kegelapan, kita adalah hambanya dosa. Amin. Namanya hamba itu dia tidak berkuasa atas dirinya. Waktu saudara dan saya di bawah pemerintahan dosa, kita ada di bawah tekanan dosa, kita tidak mampu keluar dari dosa. Kita tidak mampu berbuat baik, kita tidak mampu bertindak. Kita menjadi hamba dosa. Apa saja yang dikatakan oleh dosa kita lakukan. Saudara, orang mau ngomong apa sama saya dulu, tidak mempan untuk membuat saya bertobat. Kalau bukan Tuhan yang merubah saya tidak seperti hari ini. Kalau saudara lihat saya sekarang ini kan beda, karena saudara tidak pernah lihat dulu. Tapi saya kasih tahu, saya dulu jahat. Saya dulu orang yang paling celaka. Kalau Rasul Paulus bilang dia juga orang yang celaka, saya juga demikian. Dan kalau dulu Tuhan panggil pulang saya tidak tahu tempat saya dulu. Saya hidup itu main judi tiap hari. Ya, saya pokoknya saya kontraktor, pulang itu bawa uang, duduk di judi. Saya pikir saya cari duit, mau beli apa saja bisa. Jangan coba-coba tegur saya, kami tidak kasih makan saya. Karena itu tidak ada orang yang bisa tegur saya. Saya dikuasai oleh dosa. Saya dikuasai oleh kegelapan ini, dan saya tidak berdaya. Dengar baik-baik, saya tidak berdaya. Tapi Tuhan kita baik. Amin. Itu sebabnya ketika kita hamba dosa, ya, ketika kita hamba dosa, kita tetap tunduk kepada dosa. Buat dosa tidak pernah sadar. Kadang-kadang sekarang saya bilang, orang sampai jahat seperti itu. Saya lupa diri bahwa dulu orang juga omong saya seperti itu. Dulu jahat sekali ya. Ada orang yang tidak tahu bahwa sekarang saya sudah jadi pendeta 20 tahun lebih, masih ada orang yang tidak tahu saya jadi pendeta. Karena memang saya lebih terkenal sebagai orang jahat daripada jadi orang baik. Halo? Ingat, orang itu lebih senang ingat kita punya kejahatan daripada kebaikan. Betul atau betul? Itu yang selalu orang dunia bilang, nilai setitik, rusaklah susu sebelah. Ya, kita punya baik orang bisa lupakan, tapi kita musuh jahat orang ini seperti pasar. Saya satu saat pergi ke Surabaya. Kami mau pergi doa. Lalu datang ke salah satu pejabat rumahnya. Kami tinggal di situ, kami pejabat itu tidak ada. Kami tinggal di situ. Lalu malam itu ada keluarganya datang. Dia juga pejabat, tapi dia tinggal di hotel. Lalu dia datang, dia undang, mari kosong doa saja dengan saya di hotel. Lalu dia lihat saya, dia bilang begini, ini satu sudah bertobat betul. Bapak Ibu Saudara, itu tempelin saya lebih jahat daripada tempelin pakai tangan. Dia pun perkataan itu saya berhati sakitnya di sini. Iya, sakit sekali rasanya. Malam itu saya bilang mau pergi doa. Saya nangis
dalam kamar, saya nangis, Tuhan, aduh begini kan kalau jadi orang, begini kan kalau kita sudah bertobat. Tuhan ingatkan, tetap bangkit, engkau sudah dibebaskan. Saya nangis sampai teman-teman pulang doa. Sudah tahu, saya tidak bilang Tuhan bunuh orang karena saya, tapi tidak seberapa lama kebijakan itu meninggalkan. Saya merasa pembelaan Tuhan memberikan saya. Bukan saya senang karena dia mati, tapi saya tahu ketika orang tidak menghargai namanya seorang hamba Tuhan, hati-hati. Halo, amin. Bagus. Di sini 300 bilang amin, berarti bagus. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Saya tidak bilang saya lebih baik, tapi lebih baik tenang sebab Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Waktu kita hamba dosa, kita hanya tunduk kepada dosa. Tapi Alkitab bilang, ketika kamu dimerdekakan, kamu akan benar-benar merdeka. Dan yang bisa memerdekakan kita hanya Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan. Amin. Dan Yesus bilang, kalau mau merdeka, Yesus memerdekakan, barulah benar-benar merdeka. Itu sebab yang penting berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Kita kan merayakan kemerdekaan kita sudah berapa tahun? Ya, itu sudah 78. Ya. Sudah begitu lama, tapi Alkitab bilang yang bisa memerdekakan sehingga itu dikatakan merdeka benar adalah Yesus Kristus. Berarti bangsa kita belum merdeka dengan benar. Amin. Apakah kita di sini merdeka betul? Ingat, belum juga kok. Malam ini berita sukacita. Kalau engkau benar-benar hidup dalam Tuhan, dengar, ada berita indah bagimu bahwa kalau Dia memerdekakan engkau dan saya, kita akan menjadi orang yang terbebas. Tadi kita hamba dosa, tapi Dia merdekakan kita menjadi hamba-Nya Allah. Amin. Tadi Roma pasal 6 bilang, kalau kamu dimerdekakan oleh Kristus, kamu adalah orang-orang yang merdeka karena kebenaran. Kita merdeka. Dan benar-benar kemerdekaan dari Tuhan memberikan saudara hidup yang baru. Kalau saudara dan saya sudah hidup yang baru, dosa itu kita tidak berani dekat lagi. Saya pernah berkunjung kepada keluarga yang dulu teman main judi. Ya, permainan judi saya itu Bapak Ibu tahu. Main judi yang pakai batu itu. Kalau orang Cina main judi rame, berbunyi semua karena batu ditebar. Batu kota-kota kecil namanya mahiyong. Atau kalau di buku-buku namanya mahiyong. Kalau orang biasa main bilang main maco. Ini ambil dia bikin kayak pagar, kasih berdiri lalu main. Dengar, saya tidak pernah sekolah itu bahasa Cina. Tapi jangan coba-coba kasih bermain itu barat. Saya bisa kalahkan orang-orang yang ada di sekeliling saya, walaupun tidak tahu bahasa Cina. Apa itu sudah? Setan itu dia tipu kita sampai kita seolah-olah kemenangan. Dan Tuhan bilang, aku yang memberi kemenangan kepadamu, bahkan engkau lebih daripada kemenangan. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan ubah saya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Karena itu janjinya. Karena itu langkah pertama perubahan dalam hidup ini adalah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Langkah yang kedua, saudara lihat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Perubahan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Tadi hamba dosa, lalu jadi hambanya. Sekarang Tuhan bilang, aku tidak sebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Dengan
Kenapa jadi sahabat? Sebab rahasia dibukakan bagi saudara dan saya. Dengar, saya mau bilang, sampai hari ini Tuhan masih bisa bicara bagi saudara dan saya. Amin. Saudara percaya Tuhan masih mau bicara? Amin. Dengar, Tuhan masih bicara sampai hari ini. Saya punya kesaksian bagaimana Tuhan bicara berulang-ulang. Dan saya alami mujizat demi mujizat karena mendengar suara. Tuhan bilang, domba yang baik selalu mengikuti gembala. Dia mendengar tongkat gembala. Saudara mau dengar suara Tuhan, saudara harus menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang suka dengar suara Tuhan. Kalau saudara tidak pernah dengar suara Tuhan, bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Betul atau betul? Bagaimana saudara bisa kenal itu suara Tuhan kalau saudara tidak pernah kenal Tuhan? Saya bisa kenal Ibu Mary karena saya sering berkomunikasi. Amin. Saya bisa tahu walaupun di telepon saja, oh ini Mak Mary ada apa? Biar belum keluar namanya, saya sudah tahu. Oh Mak Mary ada apa? Karena saya biasa berhubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara sering berhubungan dengan Tuhan, saudara sering bisa dengar suara Tuhan. Mau dengar suara Tuhan? Masih kurang, baru 200 kurang. Mau dengar suara Tuhan? Wih, 400. Tadi 300, sekarang udah 400. Bukan murun. Luar biasa. Saya bilang sama jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan, jangan kalah dengan jemaat Immanuel Murun. Dia tadi 300 tapi suaranya 400. Hebat kan? Nggak tahu sebentar naik berapa lagi. Dengan belajar dengar suara Tuhan. Satu saat, maaf ya, saya tidak bermaksud mau cerita yang lebih. Ini kesaksian, jadi saya mau cerita. Mau dengar? Oke. Belum mengantuk? Belum. Oke, saya lanjut. Tuhan izinkan saya sebelum COVID, saya pergi dengan kakak perempuan saya ke Jepang. Lalu kami pergi tanpa tour, kami jalan sendiri. Kami pergi berempat, 3 nenek dan 1 pemudi. Tapi perjalanan itu dipimpin oleh saya pemegang HP, ya, pemegang alat ini untuk berkomunikasi dengan anak saya yang ada di Surabaya. Jadi dia atur perjalanan kita. Luar biasa loh ini. Sekarang ini pengetahuan begitu luar biasa. HP ini begitu luar biasa. Oke, saya tinggalkan apa tadi itu, tapi saya melihat HP sekarang sedang menghina orang percaya. Kemarin saya sudah bilang ya, entah saya bicara waktu itu karena beberapa hari saya di sini, saya melayani, entah saya bilang di mana dan Bapak Ibu yang sudah dengar, Bapak-bapak yang lain saya masih dengar. Iblis sedang tertawa dan memperolok-olok kita. Sekarang alat komunikasi yang canggih itu, mereka gambar dengan apple. Sudah tahu apple itu? Halo, apel. Buah apel ya. Buah apel itu ada gambar gigit, bekas digigit kan? Betul ya? Apel itu dia ambil lambang, apel ini, itu alat komunikasi sekarang, HP apel itu ada tanda gigi daripada yang tergigit di buah. Dia sedang mengolok-olok orang percaya bahwa iblis bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan pintar sama seperti Allah. Sekarang saudara, dengan ilmu pengetahuan yang ada, saudara perlu apa saja tinggal tanya di Google, dia jawab. Sampai namanya Mbak Google, neneknya Google. Saudara tanya bikin terasi ala-ala, keluar dia cara bikin terasi ala-ala. Rumput ramping, dia keluar rumput ramping. Betul apa betul? Yang sudah pernah coba? Betul? Betul. Saya kepingin makan sambal pecel. Saya tanya dia, bumbu pecel terenak. Dia kasih keluar bumbu pecel terenak. Saya bilang coba sambal terasi untuk ayam gerak. Dia kasih keluar bumbu. Saya bilang ini memang ini Mbak Google terlalu pintar. Jadi dia sedang mengolok-olok kita. Tapi dengar,
Yang mau pintar ke mana juga, dia tetap kalah dengan Tuhan kita. Oh, amin, saudara. Itu beratur. Amin. Itu 300 memang satu orang. Oke, dengar. Waktu saya ada di Jepang, kami naik itu namanya Shinkansen ini kereta api yang cepatnya seperti pesawat. Itu sekarang mungkin sudah mau ada di Indonesia. Cepat sekali. Jadi begitu dia datang sudah naik, itu dia jalan 200 kilo itu cuma 10 menit atau 20 menit susah. Cepat sekali. Kami naik itu. Tapi untuk pergi ke stasiunnya, kami harus naik kereta api jam 10 tepat. Lalu kami pergi ke kereta api tempat platform, namanya platform, di mana kami harus naik kereta api jurusan ke stasiun itu. Kami sampai di situ jam 10 lewat 1 menit. Jam 10 lewat 1 menit kereta itu tulis menuju tempat ini, tapi kereta yang sama namanya. Kami semua naik. Pikirnya belum terlambat. Salah satu menit naik kan. Begitu naik di atas itu keretanya jalan. Tutup pintu kereta jalan. Lalu sampai di satu stasiun dia berhenti. Waktu dia berhenti semua turun, tapi bukan tempat yang tujuan kami. Lalu yang di atas sudah kasar kusuk. Ini kamu salah. Kita salah tempat. Lalu mereka bilang, ayo turun. Karena saya dekat pintu, langsung saya angkat tas saya langsung lompat. Begitu saya lompat, pintunya tertutup. 3 orang jalan terus. Saudara lihat ya, itu mobil bertanya di mana? Mereka tidak bawa handphone. Karena yang pegang handphone dan alat ini cuma saya. Mereka punya handphone tidak bisa hubungi saya tidak bisa hubungi mereka. Pusing kan? Pusing ya? Tapi puji Tuhan, kita punya telepon dengan sentral ada di atas. Halo? Tuhan bisa buka jalan ketika tidak ada di jalan bagi kita. Amin. Ya, buka jalan saat tiada jalan. Amin. Biar tua kepingin menyanyi. Suara tak gamatar tapi kayak gitu nggak bisa nyanyi. Waktu saya kebingungan, saya telepon anak saya. Anak saya namanya Poni, saya bilang ini, Mami dan teman-teman sudah salah jalan. Sekarang Mami turun, yang 3 orang sudah dibawa kereta pergi. Lalu anak saya bilang, Mami takut? Saya bilang tidak takut karena saya pegang alat. Saya bisa tanya anak saya dan dia akan atur saya pulang kembali di rumah dengan baik, kembali di hotel tanpa apa-apa. Tapi kesian yang 3. Lalu saya cuma berdoa, Tuhan, bagaimana caranya? Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa ketemu dengan saya. Lalu anak saya bilang, Mami tinggal di tempat diam saja. Saya percaya Tuhan yang atur, Tuhan yang ajar. Amin. Lalu kira-kira sudah 10 menit tidak ada berita apa-apa. Saya berdiri begini, suara itu di telinga saya. Mundur sedikit, lihat ke belakang. Halo. Mundur sedikit, lihat ke belakang. Saya mundur, saya lihat ke belakang, tiang besar. Saya mundur, saya sandar tiang itu. Lihat ke belakang. Saya lihat begini, 3 orang lari ke sana. 3 orang saudara saya ada lari di sana. Oh, Allah dan Allahku dahsyat. Kamu punya Allah yang dahsyat. Kamu punya Allah yang dahsyat. Saya punya Allah yang dahsyat dan Dia namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Lalu saya mau ke seberang tidak bisa. Dengan kita kalau terpisah susah, seperti orang kaya di Lazarus. Tidak ada tempat. Mau ke seberang tidak bisa karena ini rel kereta api, tidak bisa kita turun, kita lubang besar. Tuhan bilang naik ke atas, baru turun. Saya naik begini, tidak ada bahasa mau ditanya siapa. Tidak ada orang ngerti mau ngomong bahasa Indonesia, tidak ada orang ngerti mau ngomong bahasa Inggris, so tahu ngomong bahasa Inggris.
Jadi Tuhan yang ngomong karena kita kontaknya ke atas. Amin. Saudara mesti selalu punya kontak dengan yang di atas. Kalau engkau punya kontak dengan atas, haleluya. Kalau punya kontak dengan yang di atas, engkau tidak akan kesulitan apapun. Karena dia akan atur engkau sampai engkau akan lihat jalan keluar mana kalau tidak ada jalan. Tuhan bilang naik ke atas, turun. Jadi saya naik ke atas, kok tidak ada jalan. Lalu saya jalan saja diam-diam begitu, ternyata ada jalan turun, belok sedikit jalan turun. Saya turun ketemu mereka tiga-tiga di situ. Kami berangkulan bersyukur Tuhan Yesus baik. Amin. Ingat, kita semua punya Bapa yang sama. Saya mau tanya dulu, ini khotbah memang panjang ini malam. Karena besok saya mau pulang. Saya mau kasih makan enak di sini. Amin, jangan marah ya. Tapi saya ngantuk kan? Tidak ngantuk ya? Tidak. Kalau satu saja angkat tangan saya amin sekarang. Coba, siapa yang ngantuk? Saya amin sekarang. Amin, betul-betul amin. Kita pulang. Belum ya? Oh belum. Yang capek ini saya minta maklum. Tapi lo juga bilang belum. Ya oke. Saya tadi malam tidak tidur dengan sekretaris. Kami kerja terus. Tapi kalau sudah ngomong firman Tuhan tidak capek. Di sini ada gereja, berbagai gereja ya, yang datang dari berbagai gereja ya. Karena api ini tidak sebut merek gereja, jadi kita diambil dari berbagai-bagai. Saya mau tanya dulu, ada banyak gereja di sini. Coba yang dari Gemit, angkat tangan. Iya. Yang dari Pantai Kosta, angkat tangan. Oh ada. Yang dari GBI, angkat tangan. Ada. Yang dari Kemah Injil, angkat tangan. Ada. Haleluya. Masih ada apa lagi merek yang ada di sini? Wesleyan. Ada Wesleyan? Tidak ada. Apa lagi? Ada. GSDA. Ada GSDA. Oh ada lagi. Oke. Sekarang dengar baik-baik. Mau merek gereja apapun, tapi kalau kita bersatu dia Allah kita yang ajar. Amin. Haleluya. Saya membuat ilustrasi supaya semakin tidak ngantuk. Usia 70 turun ke tangga capek. Nah, kita tetap harus turun. Saya hitung dari kursi. Ini suara bagus-bagus. Jadi suara 1, 2, 3, 4, 5. Do. Coba. 1, 2, 3. Ini memang orang awal. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi. 2, 3. Yang dari sini sampai ke belakang. Mi. 1, 2, 3. Yang di sini dari sebelah sana. So. 2, 3. Kuat sedikit dong. 2, 3. Jangan sol. Coba ulang. Sol. Do. Mi. Sol. Do. Mi. Sol. Oke, saya hitung sampai 3. Yang do, yang mi, yang sol. Oke? Siap? Coba ulang do. Jangan lupa do. Jangan lupa kuat ya. 1, 2, 3. Mi. Sol.
yang indah itu cuma terdiri dari 7 not. Do mi sol do re, do mi sol do, do mi sol si la, do mi sol do re mi, sampai do tinggi. Dan kalau kuncinya itu chord itu do mi sol, re fa la, re sol si, ya. Itu kalau digabungkan, wow, dahsyat. Dia jadi berbagai-bagai jenis lagu. Betul atau betul? Kalau api bersatu di alon, kalau api bersatu di alon, kalau gereja-gereja bersatu di alon, kalau hamba-hamba Tuhan bersatu di alon, dengar, alon heboh, alon terbongkar, karena kuasa Allah bekerja dengan baik. Amin. Makanya jangan perhatikan merek gereja, peduli merek gereja, karena api mau bersatu. Amin. Ya, kalau tadi lu suara do, besok suka dengar. Lu yang ini itu soalnya enak, tapi kalau digabung jadi satu yang soalnya enak jadi enak. Amin. Betul ya? Pertahankan itu. Haleluya. Tuhan bilang kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Tuhan bukakan rahasia. Tuhan masih mau bicara sampai hari ini. Dan Tuhan mau bicara, membukakan rahasia bagi kita. Rahasia Tuhan terlalu banyak. Tiap hari Tuhan mau buka bagi kita. Amin. Mau jadi sahabatnya Tuhan. Pertajam telinga pendengaran, supaya Tuhan bukakan suara-suara yang memberikan engkau mengenal suara Tuhan, sebab rahasianya selalu akan dibukakan bagi. Firman Tuhan bilang kalau orang bergaul karib dengan Tuhan, rahasia dibukakan bagi. Saudara mau tahu rahasia? Itu rahasia. Biasanya kalau orang di polisi atau tentara, mau tahu itu rahasia. Atau bin, mereka tahu itu rahasia-rahasia. Maksud mau kasih tahu orang lain, dong bisa tahu ini nanti begini, ini nanti begitu. Ya, belum terjadi bom di sini, dong sudah tahu nanti akan ada bom. Kan rahasia mau tahu. Kan kita bingung, kenapa dong bisa tahu? Anak Tuhan tidak bingung dengan kondisi hari ini. Dunia mau bergolak, tapi rahasia dibukakan. Engkau akan tetap tahu apa yang sedang terjadi. Amin. Haleluya. Lanjut sudah. Kalau terus tinggal di sini kita tidak selesai. Ya, kita lihat kitab Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal 4 ayatnya ke-7 dikatakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tadi perubahan pertama hamba dosa jadi hamba Allah. Lalu hamba jadi sahabat. Sekarang sudah sahabat, Tuhan bilang belum cukup. Aku mau kasih kamu hadiah lebih lagi, yaitu kamu jadi anak-anakku. Amin. Amin. Dengar, jadi anak ini luar biasa. Kalau jadi anak bagi orang yang hebat itu luar biasa. Tapi saudara dan saya tidak perlu harus pilih dan bilang bisa mau jadi bapak anak, dia mau jadi orang lain anak. Dengar, saya masih kecil karena papa saya pegawai negeri, papa saya itu jaksa dan pegawai yang sederhana. Jangan dulu jadi jaksa orang saya mau. Kalau saya dulu mau ikut meneruskan, karena zaman papa saya sudah pensiun, itu anaknya boleh menjadi pegawai kejaksaan lalu jadi jaksa. Tapi waktu itu saya ditawarin keluarga kami, saya tidak mau. Karena waktu itu jaksa susah sekali, ya, sangat susah. Hidup sebagai anak negeri itu sangat susah. Karena itu saya tidak ingin. Suatu saat saya lihat orang lain berusaha ke anak, dia enak sekali, dia bisa sekolah bawa uang jajan, dia bisa sekolah naik sepeda, atau jalan kaki mau beli sendal justru tidak ada. Saya bilang Tuhan, saya mau jadi orang tua anak saya mau jadi kayak gitu orang tua anak saya bilang sama mama saya bilang mama, pulang mau jadi orang tua anak itu enak. Jujur,
Saya suka angkat kakian bungkus-bungkus ke kopi jadi orang pertama. Kesian, padahal orang semua yang saya. Dengan saya kepingin jadi orang pertama, itu orang sudah kepingin punya anak seperti saya. Ya kan? Tapi dengan Allah udah Allahku, dia kepingin angkat saudara dan saya jadi anak. Sementara kamu sudah kepingin jadi anak Allah. Karena dia bilang begini, kalau kamu menjadi anak Allah, aku beri kuasa menjadi anak Allah. Kalau kamu menjadi anak Allah, kamu ini ahli waris kerajaan Allah. Dunia orang berkurang mas warisan, betul atau betul? Tuhan punya warisan seantero dunia ini, dan kalau kita menjadi anak Allah, dengan jadi anak Allah, dia cukupkan segala kebutuhan. Amin. Kemarin saya khotbah di mana? Itu saya belajar untuk saya khotbah tentang bagaimana menjadi anak-anak kerajaan. Saya nggak tahu saya khotbah, tapi di alam sih. Itu di mana ya? Oke, jadi mungkin ada yang ikut waktu itu, ada yang tidak. Orang yang hidup dalam kerajaan menjadi anak-anak raja, mereka itu dicukupkan segalanya. Amin. Mereka dicukupkan segalanya. Dia tidak perlu tahu kan bayar uang sekolah ke mana, dia baju seragam ke mana. Ada orang yang kurus. Ada orang yang kurus. Wih, bagaimana jadi anak raja yang dipelihara, dijaga? Itu terlalu enak. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya memberitakan tentang kerajaan Allah. Tuhan tidak bilang jadilah engkau jemaat GPDI Eklesia. Saya GPDI Eklesia di Kupang. Tuhan tidak pernah bilang kamu nanti jadi jemaat GPDI Eklesia bermasa surga. Tidak juga bilang nanti kamu jadi jemaat GBI Mawar Saron di Lombok. Tuhan tidak bilang begitu. Amin. Baru masuk surga. Tapi Tuhan bilang dengan aku datang membawa berita tentang kerajaan Allah. Tuhan hanya memberitakan tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam kerajaan, kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, sekalian yang kutambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Sudah kasih tahu jalan keluar, tidak mau jalan itu. Aneh kita ini. Amin. Ini yang saya mau bilang. Hari-hari ini Tuhan selalu bilang, marilah kepada Tuhan kamu yang berbeban berat. Orang berbeban berat, cari orang hukum, cari orang pintar. Kemudian ada seorang yang dahsyat yang bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Ditawari, tidak mau. Sama seperti saya bodoh, kepingin jadi anaknya orang, dan orang tidak kepingin angkat anak saya. Sekarang Tuhan mau menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Dengar, dia ingin angkat ketawaan yang tidak berbahaya ini jadi anak. Ya. Ilustrasi terakhir sebelum saya ambil. Saya pulang sekolah Alkitab, dulu saya kuliah di Malang. Anak-anak saya di Bali. Saya kalau pulang dari Malang, saya harus ke Bali. Dan saya naik bus. Suatu saat saya naik bus dari Malang lewat Probolinggo, lalu Probolinggo, Banyuwangi, dan mau ke Denpasar. Saya sampai di Probolinggo, dari naik Patah sampai Probolinggo, ganti bus ke Banyuwangi. Saya naik salah bus itu tidak ada AC-nya. Saya naik bus yang tidak pakai AC. Panas sekali, panas. Lalu saya duduk, tidak lama naiklah sepasang suami istri membawa anaknya yang masih bayi, anaknya masih baby. Waktu dia naik duduk di samping saya, tiba-tiba ini aroma punya tidak enak. Saudara tahu kalau anak kecil muntah susu, itu baunya amis kan? Benar atau benar? Benar. Itu baunya aduh kecut sekali, tidak enak. Dan begitu bau ini menyengat hidung saya, aduh saya sudah gelisah. Ini naik salah bus, ini naik salah bus. Tapi saya lihat suami istri yang gendong anak ini, yang anak yang bau ini, dia gendong ibunya ini, dia ambil anak ini, dia cium, aduh sedap dia, sedap sekali baunya, aduh kecut enak dia. Kecutnya dibilang ini, saya sudah mohon maaf, saya semua tumpah, dia tambah cium ini anak dan dia bilang sedap. Saya aneh ini orang ketong
semua mati di sini, dia akan sedap di situ. Apa kata Tuhan juga tidak dalam sendiri? Kamu juga bau, kamu bau, kamu juga bau, hidupmu bau. Tapi aku mengasihi kamu. Anak ini bau, tapi mama papanya mencintai. Saudara dan saya punya papa yang mengasihi kita. Sekotor apapun, sebusuk apapun hidupmu, dengan dunia menolakmu, teman yang paling dekat di sekolah engkau, tapi Allah dan Allah dalam Kristus Yesus, tangannya selalu terbuka dan dia menemani. Oh haleluya, bangga kita punya Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Dia turun ke bumi ini dalam kerendahan supaya dia ubah saudara dan saya menjadi permata-permata yang indah. Dia mau jadikan saudara dan saya anak-anak yang berbau harum, menjadi keharuman bagi nama Bapa di sorga. Karena itu hidupmu diubah itu. Tadinya dosa, diubah jadi anak, jadi hamba kebenaran. Diubah lagi, tidak tinggal di tempat, tapi Tuhan merubah hidupmu. Makin hari makin naik, makin hari makin naik. Yang akhirnya menjadi anak-anak ahli waris kerajaan Allah. Kesanalah kita pergi nanti. Kita akan ketemu Bapa di sorga dalam kemuliaan. Karena itu tetap setia, jangan beranjak dari kesetiaan. Makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin dalam mengasihi Tuhan. Setia dan lakukan apa saja yang kau bisa lakukan bagi Tuhan, sebab ini waktu engkau bekerja bagi Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang dan kita tidak bisa lagi bekerja untuk Tuhan. Karena itu biarlah dengan adanya api di tempat ini, di alam ini, gembala-gembala hamba Tuhan yang telah menjadi anggota api, pelihara baik-baik hubungan dengan sesama dan ajar jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.